Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu, seluruhnya warga jemaat GKPI yang tergabung di resort GKPI Maranatha Perumnas Malingkar. Marilah kita mensyukuri berkat Tuhan yang memelihara hidup kita dalam setiap situasi yang terjadi. Karena itu pada hari Minggu yang berbahagia ini pun sejenak kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengannya di tiap-tiap keluarga di rumah kita masing-masing. Karena dengan jalan itulah kita berharap Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, menganugerahkan damai sejahtera buat keluarga kita, sehingga anak-anak kita juga menjadi anak yang penurut kepada orang tua, menjadi harapan bangsa, harapan keluarga, terutama menjadi harapan gereja di masa depan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelumnya marilah kita menerima anugerah dari Tuhan sebelum kita menerima khotbah renungan buat hari Minggu yang berbahagia ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan seluruh pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Khotbah untuk kita Bapak Ibu saudara-saudara pada hari Minggu ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12. Diawali pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lut pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lut anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan kita pada nas khotbah kita untuk hari Minggu ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam buku sejarah kerajaan Allah yang disusun oleh Dr. F.L. Baker, khususnya kita baca pada halaman ke-77, disebutkan di situ bahwa Tuhan Allah memanggil Abram sebanyak 2 kali, yakni pemanggilan pertama dari Ur Kasdim dari negerinya dan kaum atau bangsanya. Dari Ur Kasdim Abram berangkat bersama ayahnya Terah sampai di Haran. Peta zaman sekarang kalau kita lihat bahwa Ur Kasdim dan Haran itu 2 negeri, yakni Iran dan Irak. Kedua, dari Haran Abram dipanggil untuk meninggalkan ayahnya dan keluarganya.
Waktu itu Abram sudah berumur 75 tahun. Maka nas ini dapat dibagi dalam dua bagian berita atau cerita seperti berikut. Pertama, panggilan Allah kepada Abram. Kedua, berita tentang perjalanan perantauan Abram di negeri Kanaan. Dalam cerita Abram, Tuhan hendak menjadikan Abram menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia ini. Saudara-saudara, sesuai dengan pembagian nas seperti disebutkan di atas dalam pendahuluan, maka penjelasan ini disesuaikan dengan pembagiannya untuk memudahkan kita mengerti pemberitaan ini. Pertama, panggilan Allah terhadap Abraham. Panggilan untuk meninggalkan negeri ayah dan keluarga kemudian berangkat ke suatu negeri yang belum pasti dan tidak dikenal sama sekali adalah satu perintah dan suatu hal yang amat sulit dilakukan. Abraham harus berdiri sendiri. Abraham harus berhijrah, yang berarti memutuskan hubungan dengan orang-orang semarganya. Abraham berhijrah dan selanjutnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan Allah. Abraham tidak mencari perlindungan kepada manusia. Sebab pada zaman Abraham belum ada pemerintah yang melindungi jiwa atau milik seseorang seperti zaman sekarang. Kaum keluarga dan margalah yang membela dan melindungi seseorang. Ibu bapak yang terkasih, Abraham sudah jauh dari keluarganya dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa ada beserta dia. Dan Allah membuktikan penyertaannya dengan janjinya. Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Memberkati yang memberkatinya dan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Saudara-saudara, pemenuhan panggilan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang beriman. Karena iman adalah ketaatan dan penyerahan diri seluruhnya kepada Tuhan dengan tidak menanyakan sebabnya. Oleh karena ketaatan Abraham inilah, maka ia disebut kekasih Allah atau disebut sebagai sahabat Allah. Bisa kita baca itu dalam 2 Tawari pasal 20 ayat yang ke-7 dan Yesaya 41 ayat 8. Sana Allah menyebutkan Abraham menjadi sahabatnya. Abraham meninggalkan semuanya untuk memenuhi kehendak Allah. Maka Allah memberi berkat istimewa kepadanya. Panggilan ini adalah anugerah Allah. Bukan karena Abraham yang paling baik dari semua manusia. Demikianlah seterusnya dalam sejarah umat Allah. Allah mengikat Abraham dengan ikatan iman. Demikian juga selanjutnya membaca sejarah Israel. Israel dipilih sebagai umatnya karena anugerah Allah. Kedua, perjalanan musafir Abraham di negeri Kanaan. Abraham berada di Kanaan sebagai pemenuhan panggilan Allah. Allah tidak segera menggenapi janjinya. Abraham di Kanaan sebagai orang asing dan pengembara. Penundaan penggenapan janji Allah itu menuntut Abraham untuk percaya. Sambil percaya, ia siap menderita. Sebab ia tidak lagi tuan tanah, melainkan ia menjadi seorang asing di negeri yang sama sekali belum dia kenal. Ia menjadi petualang di bawah komando Allah dan di bawah perlindungan Allah. Abraham mengelilingi Kanaan dan Allah menjanjikan bahwa negeri itu akan menjadi milik pusaka keturunannya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di Sikem, tempat perhentian pertama. Kemudian ia mendirikan mezbah lagi di antara Betel dan Ai. Mezbah adalah tempat untuk menyampaikan persembahan kepada Allah. Hidup sebagai orang asing, pengembara, dan menderita adalah tuntutan harus percaya. Itulah yang dialami Abraham di negeri Kanaan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Abram mau memenuhi panggilan Allah, berarti Abram mau menerima karunia Allah. Sebab tujuan panggilan itu adalah menjalankan rencana Allah. Dengan ketaatannya, Abram menjadi berkat bagi semua bangsa di dunia. Jika dilihat dari sudut pandang manusia, maka mustahillah Abram yang sudah berumur 75 tahun pergi merantau dan akan mendapat keturunan yang banyak serta menjadi bangsa yang besar. Sementara itu istrinya juga sudah tua dan sudah menopause. Tetapi Abram membuktikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sejarah telah membuktikan bahwa keturunan Abramlah yang melahirkan Mesias, Kristus, Juru Selamat dunia. Dalam Yesus Kristus, bahwa keturunan Abramlah yang melahirkan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dan di dalamnya berkat kepada Abram itu terlaksana. Sebab di dalam Yesuslah semua orang mendapat berkat. Untuk hal inilah orang Kristen terpanggil menjadi saksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, betapa mulianya kepercayaan Abraham sehingga dia disebut bapa segala orang percaya. Kita juga sebagai orang Kristen adalah panggilan, bukan karena kita memilih, tetapi kita dipanggil Tuhan menjadi umatnya. Mesti bertanggung jawab menyatakan iya terhadap perintah yang diaturkan Tuhan kepada kita apapun yang terjadi. Karena itu, biarlah kita meneladani sikap Abraham, memiliki kepercayaan yang murni, semangat iman yang tidak pernah kendor, percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah juga berkat Tuhan menjadi milik kita saat kita menjadi orang-orang yang taat, setia melaksanakan firman-Nya di tengah kehidupan ini. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyapa kami lewat firman-Mu pada hari Minggu ini. Tolong kami Tuhan untuk mengerti maksud dari pengajaran firman-Mu itu, supaya hidup kami semakin baik di hadapan Tuhan. Dan kami Tuhan perbolehkan menerima berkat-Mu, serta menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hanya lewat pertolongan-Mu saja Tuhan, maka kami dimampukan untuk menyatakan iya terhadap seluruh rencana Tuhan di tengah kehidupan kami. Berkatilah hidup kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah jemaat kami di mana saja pun berada. Ketika jemaat-jemaat terbengkalai melaksanakan programnya berhubungan dengan COVID-19. Namun kami percaya Tuhan, ke depan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu dan menolong kami semua umat-Mu untuk semakin benar di hadapan Tuhan. Lewat iman percaya yang kami bangun dalam diri kami sendiri. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami memuliakan-Mu selalu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.